Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Ridwan, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sidrap. Kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Setelah selama 2 minggu memasuki Modul 2.1 yakni pembelajaran diferensiasi, calon guru penggerak mengikuti pembelajaran selama daring melalui LMS dengan alur pembelajaran merdeka. Berikut alur merdeka. M. Mulai dari diri. E. Eksplorasi konsep. R. Ruang kolaborasi. D. Demonstrasi kontekstual. E. Elaborasi pemahaman. K. Koneksi antar materi. Dan A. Aksi nyata. Berikut saya akan menggunakan model refleksi 4C yang dikembangkan oleh Richard Church Morrison pada tahun 2011. Yang pertama, connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Kedua, challenge. Adakah ide, materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Yang ketiga, konsep. Ceritakan konsep-konsep utama penting yang Anda pelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Dan yang keempat, Ceng. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi ini? Yang pertama, koneksi. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2 ini diawali pretest. Pada hari berikutnya, kami mempelajari modul 2.1. Memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan alur penugasan merdeka yang tersedia di LMS. Sebagaimana yang diungkapkan Tomlinson, pendidikan berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar. Untuk implementasinya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki strategi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Pembelajaran diferensiasi yang diterapkan di kelas sangat berkaitan dengan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai kurikulum merdeka, yakni mewujudkan visi murid impian berdasarkan profil pelajar Pancasila dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan positif yang merupakan bagian dari pembelajaran diferensiasi. Berikut challenge. Ide, materi, atau pendapat narasumber yang berbeda dengan praktik selama ini. Sejauh saya belajar modul pembelajaran berdiferensiasi ini, ada beberapa hal positif yang lahir dari penerapannya, yang ternyata berbeda dengan praktik saya selama ini. Seperti 1. Setiap orang di kelas akan dihargai, akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. 2. Setiap murid akan merasa aman, nyaman dan tanpa paksaan. 3. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan perasaan senang antara guru dan murid. 4. Adanya keadilan dalam bentuk nyata atau setiap murid diakomodir dengan baik. Dan yang kelima, guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Berikutnya, konsep-konsep penting yang dipelajari untuk kedepannya sebagai guru penggerak. Konsep-konsep penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya pelajari lebih dalam kedepannya bagi kebaikan murid saya antara lain. Berpusat pada siswa. Artinya, pembelajaran direncanakan dengan cermat dan strategis dengan berdasar pada upaya memahami siswa secara utuh. Berpusat pada kurikulum. Pembelajaran berdiferensiasi tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum. Pembelajaran ini lebih menekankan kreativitas dalam menyelaraskan perangkat pembelajaran. Strategi pembelajaran berdiferensiasi, yang meliputi strategi diferensiasi konten, proses, dan produk yang dibedakan sesuai dengan kebutuhan belajar tiap individu. Penilaian berjenjang, tier assessment. Artinya guru melakukan penilaian yang menyesuaikan dengan kemampuan murid. Berikutnya Ceng. Perubahan dalam diri yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi ini. Setelah mempelajari materi pembelajaran diferensiasi selama 2 minggu, saya merasa perlu melakukan perubahan diri dalam pembelajaran di kelas. Saya merefleksi diri, bahwa selama ini saya belum sepenuhnya memahami kebutuhan belajar murid saya. Apalagi hingga melakukan penilaian berjenjang atau tier assessment. Saya ingin merubah diri saya menjadi seorang guru yang benar-benar memahami dan mengerti dengan apa yang dibutuhkan murid saya, dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi yang memenuhi kebutuhan murid, serta melakukan penilaian yang sesuai. Demikian pemaparan jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Terima kasih banyak. Saya Ridwan CGP Angkatan 10 Kabupaten Sidrap. Sampai jumpa.